Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SAPPK Cirebon ingin mempresentasikan terkait eksperimen kami mengenai pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Tujuan presentasi kami adalah menentukan diameter serat alami melalui proses difraksi, melakukan setup alat eksperimen, dan melakukan analisis terkait diameter serat alami. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang adalah memiliki fenomena interferensi. Interferensi adalah aplikasi atau atenuasi dari beberapa sumber gelombang. Cahaya sebagai gelombang memiliki sifat yang disebut dengan difraksi. Difraksi merupakan pembelokan atau penyebaran gelombang saat mengenai ujung penghalang. Baik, selanjutnya. Dalam peristiwa difraksi terdapat suatu kisi difraksi. Kisi difraksi merupakan sebaris celah sempit yang saling berdekatan dalam jumlah yang banyak, dengan persamaan D sin theta sama dengan M lambda, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. D sebagai jarak antar celah, N sebagai pola interferensi, dan theta sebagai sudut antara sinar datang dan pola terang. Selanjutnya terdapat N sama dengan 1 per D, mana arah tegak lurus terhadap susunan celah. Jika lebar celah D lebih dari lambda, maka hanya terdapat satu nilai maksimum atau N sama dengan 0. Dan selanjutnya ada D tan theta N sama dengan N lambda, dan juga DL per YN sama dengan N lambda. Baik, yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah desain setup alat percobaan. Desain setup alat percobaan yang kami gunakan kali ini berbahan dasar kardus bekas yang diberi lubang berbentuk persegi panjang di tengahnya, yang kemudian digunakan untuk menempelkan serat alami. Kemudian kardus tersebut kami letakkan di atas kursi. Kemudian kami juga menggunakan tripod yang digunakan untuk meletakkan laser pointer, yang kemudian ditempelkan menggunakan selotip. Kemudian kami menggunakan HVS putih untuk layarnya. Untuk posisi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah laser, isi pensil 0,7 mm, selotip, serat alami, kardus, kertas, tripod, penggaris, pisau multifungsi, meteran, gunting, cutting mat, pulpen, mikroskop digital. Baik, untuk selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam percobaan kali ini, yang pertama, alat dan bahan disiapkan. Kemudian, laser dipasang pada tripod dengan ditempelkan menggunakan selotip agar stabil. Selanjutnya, serat alami berupa serat jagung, serat kelapa, dan daun bawang ditempelkan pada kardus yang telah dilubangi menggunakan pisau. Setelah itu, kardus diletakkan di atas kursi. Lalu, tripod diatur ketinggiannya agar sejajar dengan serat. Selanjutnya, diatur jarak dari laser ke serat alami sejauh 320 cm. Diukur menggunakan meteran. Kemudian, ruangan tempat percobaan dalam keadaan minim cahaya. Lalu, laser dinyalakan dan diarahkan pada serat. Dan yang terakhir, pola difraksi gelap terang dicatat dan diamati. Kemudian selanjutnya ada perhitungan berdasarkan desain dan teori dengan menggunakan jarak serat ke berkas cahaya, jarak antar berkas cahaya, dan panjang gelombang cahaya adalah 630 nanometer. Dihasilkan lebar celah yang dapat dituliskan dengan persamaan D sama dengan N lambda L dibagi YN. Nah, dengan keterangan D itu jarak antar celah, N adalah jumlah ke N pola terang ke terang utama, lambda adalah panjang gelombang, L jarak celah ke HVS, dan YN jarak antar pola terang. Jarak antar pola terang atau YN akan semakin besar jika jarak celah ke HVS diperbesar, karena pengukuran manual menggunakan penggaris dengan galat sebesar 0,05 cm. Semakin besar jarak akan menghasilkan pola berkas cahaya yang semakin mudah diukur dan meminimalisir galat. Oke, untuk selanjutnya, pengolahan data akan dilanjutkan oleh saya. Data disajikan dalam tabel dengan baris pertama, keterangan, sampel, pola terang keberapa dari pusat, jarak antara pola terang ke terang pusat, diameter dan diameter rata-rata. Untuk pola terang ke jarak layar ke serat dan jarak pola terang ke terang pusat dihitung dari awal dan merupakan konstanta yang dihitung dengan penggaris dengan ketelitian kurang lebih 0,5 mm. Diameter dan diameter rata-rata dihitung menggunakan rumus D sama dengan N lambda L
per delta Y, dan untuk diameter rata-rata dijumlahkan nilainya dan dibagi jumlahnya. Di sini dapat dilihat gambar pola difraksi berdasarkan hasil eksperimen kami. Untuk gambar pertama merupakan pola difraksi dari isi pensil, untuk gambar kedua merupakan pola difraksi dari serat jagung, untuk gambar ketiga merupakan pola difraksi dari serabut kelapa, dan untuk gambar keempat merupakan pola difraksi dari serat daun bawang. Saya akan menjelaskan kaitan regresi antara pola terang keberapa dengan jarak antar pola gelap terang dari objek-objek yang telah kami teliti. Kami menghitung sampai dengan pola terang kelima. Dan kami menggunakan jarak dari objek ke layar adalah 3 meter. Objek pertama yang akan kita telaah adalah pensil. Pensil memiliki hasil jarak antara pola terang ke terang pusat sebagai berikut berurutan dengan pola terang keberapanya. Dari mulai pola terang pertama yaitu 0,003 meter, mengikuti pola terang kedua yaitu 0,006 meter, berikutnya 0,008 meter, 0,010 meter, dan 0,014 meter. Dan memiliki hasil regresi sebagai berikut. Objek kedua yang kami teliti adalah serat jagung dengan hasil sebagai berikut. 0,007 meter, 0,017 meter, 0,026 meter, 0,035 meter, dan 0,044 meter. Objek ketiga yang kami teliti adalah serat kelapa, di mana menghasilkan hasil sebagai berikut. Dengan yang pertama sampai dengan kelima berurutan adalah 0,005 meter, 0,011 meter, 0,017 meter, 0,022 meter, 0,029 meter. Objek terakhir yang kami teliti adalah serat daun bawang, memiliki hasil berurutan sebagai berikut, yaitu 0,004 meter, 0,008 meter, 0,011 meter, 0,015 meter, dan 0,020 meter. Baik, sekarang kami akan mengaitkan hasil regresi dengan hasil eksperimen kami. Di mana ketika kami melakukan eksperimen, kami mendapatkan nilai diameter menggunakan rumus yang berkaitan dengan jarak antara pola terang ke terang pusat, yang memiliki hasil rata-rata dari pola terang ke 1 sampai dengan ke 5 adalah 71,64 kali 10 pangkat min 5 meter untuk pensil. Dan ketika diregresikan, pensil itu memiliki hasil regresi sebesar 72,69 kali 10 pangkat min 5 meter. Hal ini dapat kita telaah bahwa antara hasil regresi dengan hasil eksperimen memiliki gap yang sedikit. Sama halnya dengan pensil, ketiga objek yang lain juga memiliki gap yang kecil antara hasil regresi dengan hasil eksperimen. Hal ini dapat menandakan bahwa hasil antara regresi dan eksperimen memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita dapat aproksimasikan nilai tersebut disesuaikan antara nilai regresi serta juga dengan nilai dari eksperimen. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Berdasarkan percobaan atau berdasarkan pengukuran menggunakan metode difraksi, hasil menunjukkan untuk sampel pensil dengan diameter acuan yaitu 0,7 mm jika dibandingkan dengan hasil percobaan yang memiliki diameter rata-rata 0,7164 mm memperoleh galat di sekitar 2,8%. Dan untuk sampel jagung dengan diameter acuan 0,203 mm jika dibandingkan dengan hasil percobaan yaitu dengan yang memiliki dengan diameter rata-rata 0,228 mm memperoleh galat yaitu 12,3%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil percobaan yaitu pengukuran menggunakan metode difraksi mendekati dengan hasil digital. Ya, galat yang diperoleh itu galat atau kesalahan relatif terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena kesalahan dan ketelitian pada pengambilan data, serta tidak diukurnya panjang gelombang setiap kali laser digunakan untuk percobaan karena panjang gelombang mempengaruhi jarak antar celah. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan lagi oleh saya. Berdasarkan percobaan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu difraksi dengan panjang gelombang 630 nanometer, dapat diketahui bahwa diameter semua serat dapat ditentukan dengan difraksi dan hasil yang mendekati dengan hasil perhitungan menggunakan mikroskop digital. Sekian dari kami, terima kasih.